Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memohon kepada Allah agar kelak di akhirat kita tidak ikut mendengarkan khutbahnya iblis di akhirat. Kita memohon kepada Allah agar kita benar-benar tidak menjadi peserta pendengar khutbahnya iblis di akhirat kelak. Selain kita juga berdoa kepada Allah, mari kita betul-betul membentengi akidah kita. Jangan sampai kita tergelincir oleh godaan-godaan iblis. Jangan sampai kita teriming-imingi oleh hal-hal yang itu adalah bagian daripada cara-cara iblis menggoda kita. Iblis akan senantiasa merasuki jiwa seseorang, merasuki hati seseorang setiap saat, setiap waktu dari segala arah. Dan kalau kita lengah, kita akan terbawa. Dan yang akan termanfaatkan adalah para pemarah, para ambisius. Jadi kita harus benar-benar bisa menghindari hal-hal yang demikian. Kita boleh menginginkan sesuatu, tapi kita jangan berambisi untuk mendapatkan sesuatu dengan segala cara. Nah, hal-hal ini yang biasanya iblis itu memanfaatkannya. Sebagai contoh konkret, misalnya seseorang berkarir di lingkungan pekerjaannya, menginginkan naik jabatan dan sebagainya, merasa dirinya mampu, merasa dirinya sudah lama, merasa tersalib oleh yang muda, bisikan-bisikan setan itu datang kepadanya. Coba kamu datang ke si A, kamu nanti bisa cepat. Enggak kok, enggak mahal, enggak apa-apa. Cuman kamu nanti dikasih ini, disuruh begini, kamu akan begini. Hal-hal yang tidak rasional yang diberikan, ini taruh di sana, ini begini caranya. Lah inilah jerat-jerat setan yang sudah masuk ke dalam dada seseorang tanpa disadari. Atau orang jualan datang ke orang yang dianggap pintar, minta syarat begini, siramkan air pada pagi hari di sini, atau ini bungkusan tancapkan sini supaya pelanggannya datang. Nah, ini bagian dari jerat-jerat setan. Kalau sudah pernah melakukan semacam ini, segera bersyahadat, segera memohon ampun kepada Allah. Kalau tidak, mati. Sampai mati bila mohon ampun, disitulah akan mendengarkan khutbah iblis di akhirat kelak. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, berbicara tentang lurusnya akidah, kita jangan pernah ragu untuk mengatakan nilai-nilai kebenaran di dalam syariat Islam. Jika kita akan mengikuti hal-hal yang perbuatan yang lebih dekat pada syirik, lebih dekat dengan hal-hal yang mengikuti tabiat setan, tentu kita tidak akan selamat di akhirat. Padahal Allah sudah berfirman berkali-kali banyak di ayat, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah engkau mengikuti tabiat setan. Di belakangnya ada yang disebutkan innahu aduwwum mubin. Sesungguhnya setan ada merupakan musuhnya yang nyata bagimu. Inna syaitana kana dhaifa. Di belakang ada disambung itu. Sesungguhnya setan itu sangat lemah. Inna syaitana faksa wal munkar. Setan itu mengajak kepada kefasikan dan kemungkaran. Ini di dalam Al-Quran banyak disebutkan. Kalau kita tidak mampu membentengi bisikan-bisikan setan, kita masih mengikuti tabiat setan, kita menjadi pasukan iblis, terimalah kelak di akhirat dengan keabadiannya setelah mendengarkan khutbah iblis, menikmati siksa api neraka selama-lamanya. Hal ini dikabarkan oleh Allah di dalam firman-Nya di surat Ibrahim ayat 22. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar,
Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Inilah iblis kelak di akhirat menyampaikan ketidakbertanggungjawabannya pada orang-orang yang sudah disiksa. Dikasih tahu kalau memang dia tugasnya menyesatkan. Lah karena itu kita sejak awal harus menyadarinya. Hasan Al-Basri mengatakan, tatkala hari kiamat iblis berdiri di atas sebuah mimbar, kemudian berkhutbah seraya berkata, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Itu intinya dari khutbah iblis menurut Hasan Al-Basri dalam tafsir At-Tabari. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah mengabarkan tentang khutbah yang disampaikan oleh iblis kepada para pengikutnya, yaitu setelah Allah memutuskan menghisap. Jadi setelah Allah memutuskan menghisap para hambanya, kemudian Allah memasukkan kaum mukminin ke surga, dan Allah menempatkan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam. Maka iblis tatkala itu berdiri dan berkhutbah kepada para pengikutnya agar semakin menambah kesedihan mereka, kerugian di atas kerugian, serta penyesalan di atas penyesalan. Tafsir Al-Quran dari Ibnu Katsir. Inilah, jadi kita jangan sekali-kali terjebak, jangan sekali-kali terlalu ambisi menginginkan sesuatu sehingga dengan cara yang mudah terpeleset masalah faktor keimanan kita. Jadi kita hidup di dalam sebuah kewajaran di garisan diridhoi Allah, insya Allah kita akan selamat dan tidak akan ikut menjadi jamaah yang mendengarkan khutbahnya iblis di neraka kelak. Ini yang kita harapkan, kita senantiasa menjaga hati kita, menjaga keimanan kita, saling mengingatkan satu sama lain untuk tetap lurusnya di dalam menjaga kita hingga kelak ajal kita tiba. Aku qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.